Jangan ngomong agama terus, Mas. Agama itu sudah selesai. Yang Anda maksudkan mazhab Soekarno itu bukan dalam konteks beragama ya? Satu di antaranya ada pandangan keagamaan. Bung Karno mengatakan begitu. Di Indonesia belum ada yang berani. Saya ikut. Itu Anda sebut sebagai mazhab Soekarno. Ya, nanti kalau nggak mau bahasa Arab ya bahasa Jawa lah. Coro Caranya Soekarno. Bung Karno nulis. Anda dituduh melakukan pelecehan seksual. Ya kok terlalu jauh ya Nabi Nuh lah yang inilah. Adapun ukuran besar dikhayalkan sebagai kapal Nabi Nuh. Memang belum ada. Galangan kapal itu disegel. Oh, tidak ada disegel. Proses Karena menyelesaikan IMP. Dan sekarang udah nggak ada IMP. Yang penting sudah memasukkan jalan. Nanti suratnya turun. Kemarin baru didatengin karena katanya disegel dan di dalam masih ada kegiatan orang bekerja. Itu yang dipersoalkan. Orang bekerja itu sudah ada izinnya. Pembuatan kapal sudah ada izinnya. Bangunannya inilah yang sedang diproses. 2 tahun yang lalu sudah diajukan. Sampai sekarang belum keluar. Siapa yang salah? Jangan cari siapa yang salah. Tunggu saja. Panji Gumilang itu sabar menanti. Uang untuk pembuatan perahu ini dari mana? Nah, perahu saja kok ditanyakan uangnya pakai kayu. Pakai paku. Mencari dong, kita nanam kayu aja banyak. Kita jual kayu yang di sini, kita ambil kayu dari Kalimantan. Gampang kan? Karena ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Dari mana uang untuk membangun Al Zaitun ini? Memang kalau cuma bertanya dari mana nggak bakal jawab, nggak bakal bisa dijawab dan nggak bakal bisa menjawab dia. Saya ini pekerja keras. Kasih contoh apa pekerjaan Anda yang bisa menghasilkan dan kemudian bisa membangun? Oh, saya Al tidak Zaitun? sendiri. Kalau sendiri itu hanya daging, tulang, darah. Anda bersama siapa? Ya bersama banyak kawan. Kawan siapa? Ya kalau jangan ditanya kawan siapa itu ya. Karena orang bercuriga lagi, ini NII di belakang Anda. Itulah karena memang sudah tertanam. Saya tidak pernah menyebut nama itu, orang itu menyebut, maka dia yang cinta itu. Anda Terus 25 tahun berjalan. Ini sudah banyak. Oh, apa namanya gerakan ekonomi itu. Apa misalnya? Kami bisa menghasilkan 1 tahun beras itu 3 kali lipat sampai 4 kali lipat yang kami butuhkan. 1 kami makan, 2 kami lepas. Siapa yang membeli? Anggota koperasi dan umum pasar. Baik, orang yang tidak percaya pada penjelasan Anda ini bertanya atau mengkalkulasi. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak santri yang mondok di sini sekarang? Biasanya 1 tahun itu kami targetkan 750 santri 750 santri. yang baru. Setiap tahun. Yang baru. Baik. Kalau total sekarang, Nanti dulu. Jangan terus total saja. Karena sumber uang itu dari yang baru ini. Kemudian sekarang begitu rame, naik. Kami juga heran, kenapa kok naik? Ya karena tadinya nggak tahu, sekarang tahu, ya datang saya. tunggu, Anda mengatakan ribut-ribut ini justru membuat orang tertarik untuk masuk Al Zaitun. Ya dari 750 menjadi 1030, naik apa tidak itu? Kemudian, dana yang harus masuk per orang, $3.500 kali sekian. Dibayar di depan. Walaupun uang ini tidak bisa mencukupinya untuk 1 tahun. Tapi kami, pengusaha ini, berdikari, putar. Kalau usaha itu kan mesti ada untung. Dari sini aja 39M. Dan 750. Nah, kalau 1.000 sekian. Kursnya uang 15.000. Kemudian ada dana BUS yang dikeluarkan oleh negara. Untuk anak-anak sekolah ini. Untuk anak-anak sekolah. Itu besar kita itu dapatnya karena muridnya banyak. Berapa? 5.000 lebih. Berapa total bantuannya? 1 tahun, ini belum semua keluar. 1 pos ini baru separuh. Sudah mendapatkan 3,267 M. 1 tahun. Rata-rata 4 sekian lah. Kalau semua turun. Kami sudah menerima 55 miliar selama 15 tahun. Kalau kita tidak pandai-pandai, karena dapat bos terus, mengandalkan bos bangkrut. Bos ini prosentasenya per tahunnya 2,74% saja. Selebihnya dari? Nanti dulu. Dari keuangan yang didapat dari murid, itu tadi hampir 43 lebih. Keperluan 1 tahun, 119, hampir 120 miliar. Itu kekurangannya itu hampir 33%. Dari mana itu? Nah itulah ekonomi, gerakan ekonomi. Mencari ikan, menanam padi, dan lain-lain. Kalau orang mengkalkulasi, memang pikirannya kecil. Mengkalkulasi sehektar sekian, jangan nanam sehektar kalau mau memberikan dana untuk pendidikan. Nanam 800 hektar.
Umpamanya ada gagalnya kan separuh dapat. Anda juga mendapatkan aliran dana dari Kementerian Agama? Itulah tadi bos. Oh. Oh kalau dapat aliran dana, wah ungkang-ungkang kaki mas. Ini bos, maka kami katakan bantuan negara 2,74% per tahunnya. Kemudian dari anak-anak yang masuk tahun yang lalu itu 36,61%. Kekurangan semuanya 33%. Yang jumlahnya kurang lebih ya 75-an. 75 miliar. Miliar. Jadi orang-orang yang bercuriga bahwa Anda mendapatkan bantuan dukungan keuangan dari anggota atau simpatisan NII itu sama sekali tidak masuk akal Anda. Ya tidak masuk akal. Karena Anda bisa betul. mandiri seperti tadi ini. Iya makanya tanah banyak itu untuk ini. Karena Bung Karno dulu mengatakan, kalau kita sudah merdeka, jangan kita memanggil investor asing dan menanam modal di tanah kita. Lebih baik kita berhutang dan kita bayar. Asik, kita mandiri. Saya pegang, itulah mazhab saya. Nah, mazhab Soekarno ini dipersoalkan karena orang asosiasinya Nah, iya. pada agama. Nggak ada mazhab Soekarno di dalam agama. Jangan ngomong agama terus mas, agama itu sudah selesai. Mazhab itu bahasa Arab. Bahasa wong Jawa Timur itu coro. Itu coro ini Pak Karno itu loh. Yang Anda maksudkan mazhab Soekarno itu bukan dalam konteks beragama ya? Satu di antaranya ada pandangan keagamaan tentang sholat. Kok ada takbir? Takbir ini menandakan bahwa ada perbudakan wanita kok ditakbiri. Nah itu satu kalau itu dikaitkan dengan agama. Dan itu tahun 30. Bung Karno mengatakan begitu. Di Indonesia belum ada yang berani. Saya ikut. Itu Anda sebut sebagai mazhab Soekarno. Ya gampang aja. Nanti kalau nggak mau bahasa Arab ya bahasa Jawa lah. Coro Cara Soekarno. nih Bung Karno. Yes. Mengungkapkan di televisi. Atas dasar Ya tidak tahu. Dasarnya katanya mengaku saya komunis, saya komunis. Saya pahami, oh ini dari TikTok. Ternyata iya, ada ada video yang beredar yang Anda mengatakan saya komunis. Saya mengatakan, tapi ada proses mengatakan itu. Apa? Perlu saya Ada ceritakan? konteksnya. Iya. Perlu saya Karena ceritakan? selama ini Anda dianggap mengaku Anda komunis. Oke, begini. Saya kecil-kecil juga pengusaha. Walaupun tidak besar. Karena di Indonesia tidak ada, saya mengimport daripada negeri Cina. Kemudian sekian bulan lamanya, direktur utama mereka mengecek. Datang ke tempat kita. Setelah itu ngobrol sana sini, nah ini kelemahan saya. Kok saya menanya agama? Tapi karena saya ingin tahu, sedang meneliti Cina kok bisa maju cepat. Saya bertanya, agamamu apa? Belum jawab saya tanya, apakah Buddha? Oh no. Apakah Konghucu? Enggak. Hindu? Enggak. Kristen? Enggak. Saya komunis. Itu saya ceritakan kepada anak didik kita. Jadi Anda mengutip omongan dari Menceritakan. Berceritakan pada anak-anak. Itu acaranya di ya. bimbingan pada anak. Artinya waktu ngomong saya komunis, itu Anda mengutip kalimat dari teman dagang Ungkapan mereka Anda. itu. Ungkapan Bukan dia Anda itu. menyebut diri Anda, Bukan. saya komunis. Saya menirukan. Itu dipenggal. Menirukan orang itu, yang direktur utama itu, yang muda itu, ditanya agama, mengatakan saya komunis. Itu yang dipenggal. Dipenggal di depannya, dipenggal di belakangnya, tinggal saya komunis. Saya komunis, saya komunis. Seperti kaset yang rusak itu. Komunis, komunis, komunis. Itu dijadikan dasar pemikiran orang yang mengatakan pimpinan majelis ulama. Loh mas, kan mestinya tanya, apa iya pimpinan pesantren kok komunis? Takon diisi rek. Tanya dulu. Iya, tanya dulu bahasa Indonesianya. Karena orang Surabaya keluar Surabayanya. Pak Panji, sekali Ya. lagi saya ingin mengklarifikasi ya, karena isu bahwa Anda atau Al Zaitun terafiliasi NII itu begitu kuatnya dan dipercaya oleh sebagian besar orang sekarang ini kalau dilihat, karena Anda diam. Jadi kalau Anda disebut terafiliasi oleh NII, kan salah satu tadi adalah penggalangan dana. Jadi ini sistematis. Anggota-anggota NII lepas dari Anda tidak mengakui atau menolak tadi ada di bawah tanah tadi, ya, Anda berada di atas tanah. Mereka yang percaya dan yang
mengaku pernah menjadi bagian dari NI yang menggalang dana, itu mengatakan bahwa penggalangan dana itu masif sekali. Rekrutmen itu masif juga. Nah, rekrutmen, salah satu rekrutmen yang saya dengar diceritakan, ya, satu contoh, ada seorang bapak-bapak yang sudah menikah, yang punya satu gerobak dan gerobaknya terpaksa dijual untuk kemudian dia bisa bergabung di sini menjadi karyawan, dan dia menangis. Dia merasa dibohongi. Dia bilang dia sudah ngajak istrinya ke sini, dijanjikan macam-macam, hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, tapi sampai di sini dia dipekerjakan bagaikan pekerja paksa, kerja rodi dengan gaji yang minim dan fasilitas yang tidak memadai. Karena katanya dia ada kos di sekitar sini dengan imbalan yang Anda berikan atau diberikan Al Zaitun yang membuat dia menderita hidupnya. Sudah, Apa komentar saya Anda? jawab. Iya. Di sini tidak ada pemaksaan pekerja. Di sini ditata dengan baik. Ikut apa itu yang namanya JPS atau apa itu? JPS. Jadi JPS itu jaminan kerja, kesehatan, S-nya apa itu? Kami bayar sebagian. Sampai itu kami perhatikan, mana boleh saya menjadikannya sebagai pekerja paksa. Kalau ada yang minta bukti ini Anda bisa buktikan. Tanya ke dinas di Indramayu, berapa ribu karyawan di sini, berapa ratus karyawan sini yang ikut BPJS, ya BPJS. Itu saja. Jangan ditampilkan yang dramatis yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak pernah menyaksikan. Ini dia wawancara langsung, dia ketemu orang itu pada saat dia berada di sini. Jadi dia berani menceritakan Tidak dan secara pernah yang terbuka. cara begitu kami lakukan itu. Tidak pernah ada. Kalau dia berani ngomong seperti itu, lalu apa alasannya? Lah bagaimana? Kita di sini itu memberikan kesejahteraan. Pendapatannya ikut UMR. Malah saya mengatakan UMR ini loh, mbok jangan sekian, naikkan supaya kami bisa menaikkan. Kemudian UMR ditetapkan kemarin itu 2,5 juta katanya. Kami naikkan. Itu berjalan sudah lama. Menuduh ada yang ingin mengambil alih Al Bukan Zaitun dengan menuduh. cara-cara yang tidak dulu. benar. Nanti dulu, saya tidak pernah menuduh. Kalimat Anda itu bersayap sekali. Saya kayaknya. tidak pernah menuduh. Sudah banyak. Bagaimana menyelesaikannya? Sudah banyak upaya maksudnya. Iya, ungkapan-ungkapan itu sudah banyak. Al-Zaitun nggak masalah, pimpinannya. Bukan menuduh, saya nggak pernah menuduh, tinggal hanya di sini kok. Itu kan yang bebas di mana-mana itu. Tunggu, saya ingin menegaskan bahwa memang ada upaya orang luar untuk mengambil alih Al Zaitun dengan alasan tadi itu. Memang sampai kepada kami. Sampai kepada kami. Malah dulu dalam katanya meneliti Al Zaitun, Majelis Ulama pernah, konon katanya. Tahun 2002. Bersama dengan Kementerian Agama Ya, waktu itu. bohong yang satu itu, yang Kementerian Agama betul. Saya fasilitasi 6 bulan lebih sampai menjelang 7 bulan. Berulang-ulang dikatakan, kalau yang Anda maksud ini adalah MUI, mereka bilang tahun 2002 kami udah masuk, kami periksa, dan hasilnya memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. fatwa. Tidak ada fatwa. Anda tidak mengakui, tapi mereka bilang mereka masuk resmi. Tidak pernah ada surat. Resmi itu pakai surat. Departemen Agama pakai surat, Mas. Berarti Anda menuduh Tidak mereka menuduh. bohong. Tidak ada surat. Di sini arsip itu ada, Mas. Kalau yang kedua, iya. Ada. Saya tolak. Yang kedua pun ini dibantah, Pak Panji ya. Dari pernyataan, Anda kan memang melarang. Ini Bukan melarang. Anda menolak, melarang, apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Nah, betul. Nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka berarti. melakukan investigasi. Mereka wawancarain banyak orang. Iya, silakan. Dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa itu? Apa itu hukumnya?
masuk tanpa izin. Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Tak gitu, ini cerita. Artinya? Kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, pulanglah. Nah kalau terus, oh saya sudah dapat, terus apa itu? Akhlak apa itu? Baik. Tampaknya saya bisa menyebut ini kalimat dari saya ya. Terjadi perseteruan karena dengan MUI, karena kemarin pun Anda menolak ada wakil dari MUI dalam pertemuan tabayun atau yang disebut juga investigasi, yang Anda tolak itu investigasi, Anda bilang tabayun ini. Anda menolak ada wakil dari MUI. Alasannya apa? Oh begini, simpel saja. Mau menetapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, harus tabayun dulu baru ngomong. Lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Akal sehat nggak nerima, makanya jangan ada. Saya tidak mau berhadapan. Karena akhlaknya mendahulukan tuduhan daripada tabayun. Disiarkan di televisi. Wow. Jadi keberatan Anda itu? Ya bukan hanya itu. Dia mengatakan sesat, tapi tidak punya neraka. Maksudnya? Nah, kalau sesat kan masuk neraka. Punya neraka enggak? Kalau baik kan masuk surga. Punya surga tidak? Yang punya neraka dan surga itu Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Mengapa semudah itu? Tunggu, MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah, bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Terus harga diri seseorang diinjek-injek. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah iya. Tapi MUI menurut Anda? Nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi.